Kekuasaan memang menggiurkan. Ambisi berkuasa semakin berkobar-kobar. Glamor menjadi pejabat publik semakin menjanjikan. Duduk di kursi legislatif semakin membuat nyaman. Tak heran jika anggota legislatif ingin menabrak peraturan demi menikmati waktu yang lebih panjang terhadap kekuasaan. Indahnya kekuasaan membuat hal tak terkalahkan. Jika wakil rakyat yang seharusnya pro dan mendukung keadilan rakyat justru ingin mengembungkan dan memakmurkan sanak saudara, kerabat, serta keturunannya demi ambisi kekuasaan dan mewariskan kekuasaan asal tetap berpendapatan. Para wakil rakyat berambisi melawan konstitusi, membuat konstitusi yang inkonstitusional demi amankan kekuasaan, sehingga mereka harus melawan konstitusi atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang memang lebih pro dan memiliki nilai keadilan terhadap rakyat. Anggota legislatif yang merupakan manusia-manusia partai itu ingin membuat dinasti besar dengan cara mengesahkan undang-undang yang menguntungkan bagi anggota-anggotanya agar kekuasaan tak jatuh ke orang lain atau jatuh ke rakyat miskin. Akhirnya wakil rakyat tersebut berani melawan rakyat demi kekuasaan yang mengikat, berani menentang konstitusi demi kekuasaan yang sangat ambisi. Anggota DPR akan mengesahkan revisi undang-undang pilkada, neotolisme yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang didukung oleh masyarakat, atau dengan kata lain pro terhadap masyarakat dan keadilan. Akibat DPR berencana menggelar rapat pengesahan revisi undang-undang pilkada yang berisi warisan dan turunan kekuasaan, mahasiswa dan juga masyarakat semakin merebak. Masyarakat melawan dan mahasiswa juga masyarakat turun ke jalan menentang revisi undang-undang pilkada. Aksi demo darurat Indonesia dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang pro terhadap keadilan. Masyarakat dan mahasiswa di berbagai kota turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi demi menggagalkan aturan yang tidak memiliki pasal dalam Pancasila. Rencana tindakan inkonstitusional langsung ditanggapi oleh mahasiswa dan masyarakat. Masyarakat khususnya di Jakarta langsung menyerang kantor atau gedung DPR, tempat di mana rapat pengesahan revisi undang-undang pilkada akan dilaksanakan. Masyarakat menyeruduk gedung DPR sejak Kamis pagi 22 Agustus 2024 hingga petang menjelang. Massa mengepung gedung DPR di Senayan, Jakarta. Massa menyerbu dan menyeluruh berada di setiap pintu gedung DPR. Karena tidak ada tanggapan, massa berhasil masuk ke halaman gedung DPR dengan cara membobol pintu depan dan pintu belakang gedung DPR. Massa telah mengepung gedung DPR hingga malam. Alhasil, perjuangan masyarakat telah berhasil dan kita pantas memberikan kata selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada massa yang berhasil mendesak DPR untuk tidak mengesahkan revisi undang-undang pilkada yang tidak berberi keadilan. Telah sah bahwa pengesahan revisi undang-undang pilkada resmi dibatalkan. Peraturan pilkada tetap berpedoman pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Rapat paripurna pengesahan revisi undang-undang pilkada tidak bisa dilaksanakan karena kurangnya jumlah peserta rapat atau tidak quorum. Pada agenda tersebut pukul 10 pagi dan sempat ditunggu 30 menit, tetap tidak ada quorum. Hingga diketok palu, revisi undang-undang pilkada tidak dapat dilaksanakan. Atau dalam arti pada hari itu juga revisi undang-undang pilkada batal disahkan oleh DPR. Maka dengan begitu, acuan yang sah dan harus digunakan untuk membentuk Komisi Pemilihan Umum pada pilkada adalah keputusan Mahkamah Konstitusi
yang pro terhadap keadilan. Keputusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. DPR diisukan tidak akan melakukan rapat paripurna lagi untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal itu disebabkan karena agenda rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan pada hari Selasa dan Kamis, namun tidak bisa dilaksanakan. Waktu untuk rapat pengesahan sudah habis, sedangkan pendaftaran calon wali kota atau kepala daerah akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2024 nanti. Namun masih ada beberapa kemungkinan revisi atau peraturan yang ada dalam keputusan DPR itu masuk dalam Pilkada 2024 dengan cara dua kemungkinan.